Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok yang akan menjelaskan dengan tema sumber kebenaran berupa ilmu filsafat agama dan peran agama bagi manusia. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Nur Hasanah Kusumaningrum dengan NPM 211000137, lalu Jeti Wisma Tirtana NPM 211000138, Vena Rofia Nugraheni NPM 211000155, Rachel Eltranda NPM 211000160, yang terakhir Ahmad Raffi Novanto NPM 211000167. Sumber kebenaran berupa ilmu. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang cara mendapatkan dilakukan dengan langkah-langkah tertentu. Langkah-langkah tertentu tersebut dinamakan logiko-hipotetiko verifikasi. Logiko-hipotetiko verifikasi dimulai dengan mengajukan suatu permasalahan, dan untuk menjawab permasalahan tersebut disusunlah suatu kerangka teori yang bermuara kepada jawaban sementara atas permasalahan tersebut yang dinamakan hipotesis. Pengetahuan ilmiah yang berbentuk teori, prinsip, dan hukum tersebut disusun berdasarkan rasio dan empiris atau menggunakan pendekatan deduktif dan induktif. Dengan kata lain, pengetahuan ilmiah disusun menurut metode ilmiah yang dilakukan dengan langkah-langkah yang disiplin sehingga disebut disiplin ilmu dan mempunyai perkembangan yang lebih cepat dibanding dengan pengetahuan lainnya. Pengetahuan yang berasal dari hipotesis yang teruji secara formal menghasilkan pengetahuan ilmiah yang baru. Pengetahuan ilmiah yang baru yang dilanjut menghasilkan hipotesis baru lagi, sehingga pengetahuan ilmiah terus berakumulasi membentuk piramida terbalik. Hal inilah yang melahirkan berbagai ragam ilmu pengetahuan yang terdiri dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan harus rasional, artinya pengetahuan yang diperoleh harus konsisten dengan pengetahuan sebelumnya. Perumusan hipotesis harus dilakukan secara rasional dan sesuai dengan premis-premis yang berlaku dalam ilmu pengetahuan sebelumnya. Sifat rasional diperoleh dengan pendekatan berpikir deduktif. Ilmu pengetahuan mempunyai kelemahan, antara lain kebenarannya yang bersifat pragmatis. Ilmu pengetahuan dipandang benar dan dianggap sebagai pengetahuan yang sahih sepanjang tidak ditolak kebenarannya dan bermanfaat bagi manusia. Kebenaran ilmu tidak ditentukan oleh kesasihan teori sepanjang zaman, namun terletak pada kemampuan memberikan jawaban dalam peradaban tertentu. Selain itu, ilmu pengetahuan juga selalu memberikan ilmu yang jawaban memuaskan terhadap masalah-masalah manusia. Ilmu pengetahuan alam misalnya hanya mempelajari fenomena alam dan tidak memberikan jawaban apakah alam tersebut dijadikan ataukah jadi sendirinya. Ilmu pengetahuan sosial juga mempunyai keterbatasan yang sama. Ilmu psikologi misalnya hanya menjelaskan tentang gejala kejiwaan namun tidak mampu menjawab hakikat jiwa manusia. Ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan sosial, keduanya mempunyai berbagai keterbatasan, dan keterbatasan inilah yang memerlukan bantuan filsafat dalam memberikan jawaban. Filsafat adalah ilmu tentang kebenaran, dan kebenaran filsafat diperoleh sebagai kebenaran hasil berpikir yang dilakukan secara radikal, spekulatif, dan universal. Filsafat merupakan kebenaran dengan melakukan perenungan yang merupakan percobaan untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional dan memadai. Perenungan kefilsafatan bertujuan untuk memahami dunia tempat hidup dan memahami diri sendiri. Perenungan kefilsafatan tidak berusaha menemukan fakta, tetapi menerimanya dari mereka yang menemukan fakta tersebut. Fakta diuji dengan mengajukan kritik atas makna yang dikandung suatu fakta dan menarik kesimpulan umum atas fakta tersebut. Filsafat menghasilkan kebenaran hasil berpikir yang radikal, spekulatif, dan universal. Dengan melakukan perenungan kefilsafatan atau menggunakan metode analisis atau sintesis, metode analisis bermaksud melakukan pemeriksaan secara konsepsional atas makna yang dikandung oleh istilah yang dipergunakan dan pernyataan yang dibuat. Metode analisis berusaha mencari makna baru yang dikandung dalam istilah itu melalui penggunaannya. Kebenaran hasil berpikir filsafat bersumber dari rasio, dan karenanya menghasilkan secara radikal berarti berpikir secara mendasar. Berpikir secara mendasar didahului dengan menerima segala sesuatu secara skeptis atau ragu-ragu. Berpikir secara radikal dimulai dengan melakukan segala sesuatu yang sebagai sesuatu yang benar. Segala sesuatu atau segala fakta yang diterima harus diuji dengan
mengajukan kritik atas makna yang dikandung dalam fakta, atau menarik kesimpulan atas fakta tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengadakan perenungan kefilsafatan. Perenungan kefilsafatan tidak dilakukan dengan menemukan fakta, tetapi menerimanya dari mereka yang menemukan fakta. Berpikir spekulatif artinya secara sistematif memisahkan penjelasan yang dapat diandalkan dengan penjelasan yang tidak dapat diandalkan. Penjelasan disusun secara konsisten dan rasional sehingga bersifat runtut dan berhubungan secara logis antara satu dan lainnya. Berpikir universal artinya berpikir secara menyeluruh atau berkaitan dengan lainnya. Hasil berpikir tersusun secara koheren sehingga bagai rangkaian yang satu terkandung pada rangkaian yang lain. Hasil penyimpulan berasal dari perangkat pernyataan yang mendahulunya. Sumber kebenaran berupa agama. Ilmu pengetahuan tidak dapat menjawab permasalahan-permasalahan tertentu, dan filsafat memberikan solusinya. Permasalahan-permasalahan tersebut, filsafat tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan, maka manusia mencari jawaban yang pasti dengan berpaling kepada agama. Agama merupakan segenap kepercayaan, ajaran kebaktian, dan kewajiban yang berkaitan dengan kepercayaan tersebut. Agama memberikan penjelasan yang terang benderang tentang hakikat Allah, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh filsafat maupun ilmu pengetahuan. Melalui wahyu Allah secara sangat sederhana dan efektif memperkenalkan diri kepada manusia melalui surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan firman-Nya, Bacalah dengan menyebut nama Allahmu yang menciptakan. Informasi ini sekaligus mematahkan paham ateisme yang menyangkal keberadaan Allah. Menyikapi pandangan yang beraneka tentang keberadaan Allah, agama terutama agama Islam memberikan informasi yang sangat jelas bahwa surat Al-Ikhlas ayat 1-4 menyebutkan bahwa Allah itu satu. Allah tanpa bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak sesuatu pun yang menyerupainya. Firman Allah ini memberikan jawaban tentang keberadaan Allah yang bersifat monoteis. Kitab yang diciptakan dalam bentuk alam semesta dan isinya dilengkapi dengan peraturan-peraturan atau hukum yang menjadi dasar pergerakan sehingga dapat berjalan rapi, teratur, dan harmonis. Hukum tersebut dinamakan sunatullah. Sunatullah atau hukum-hukum alam, natural laws, tidak tercipta dengan sendirinya melainkan terciptakan oleh Allah. Tugas manusia itu mencari hukum-hukum alam itu sebanyak-banyaknya melalui pengamatan, percobaan, latihan, dan penelitian, sehingga hasilnya dapat bermanfaat bagi manusia dan alam semesta. Al-Quran, Alkitab yang diturunkan Allah, mengandung petunjuk dan tuntunan hidup bagi manusia, dan petunjuk-petunjuk tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penyelidiki alam semesta atau untuk memahami gejala dan hakikat hidup dan kehidupan yang berubah-ubah dari masa ke masa. Hal ini dijelaskan Allah dalam surat An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Al-Quran sebagai sumber kebenaran banyak memberikan petunjuk yang jelas mengenai ilmu pengetahuan, filsafat, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Ayat-ayat yang menjelaskan dan memberikan solusi dalam berbagai bidang keilmuan berserakan di berbagai tempat. Dalam bidang kesehatan misalnya, terdapat ayat-ayat yang berbicara tentang ekologi, botani, zoologi, obstetri, dan ginekologi, kebidanan, dan kandungan. Ilmu penyakit dan sebagainya. Ayat-ayat yang dimaksud antara lain ayat yang berbicara tentang ekologi, yakni Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagainya menjadi minuman dan sebagainya, menyuburkan tumbuh-tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Kami menggembalakan ternakmu. Quran surat An-Nahl ayat 10. Dan Dia menurunkan air hujan dari awan, lalu kami tumbuhkan dengannya segala macam tumbuh-tumbuhan. Kami tumbuhkan di antaranya tanaman yang menghijau daunnya. Kami keluarkan daripada buahnya yang tersusun-susun, dari buah kurma yang dari mayangnya mengurangi tangkai-tangkai yang menjula, dan ditambahkan lagi kebun-kebun anggur, zaitun, dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya ketika berbuah dan masak. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu dapat menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Quran surat Al-An'am ayat 99. Ayat-ayat yang berbicara tentang botani, yakni dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, dan pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama, kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagainya yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya
Pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 4. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan maknanya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun yang lebat dan buah-buahnya, serta rumput-rumputan untuk kesenangan dan untuk binatang-binatang ternakmu. Quran Surat Abasa ayat 24-32. Lalu yang terakhir, dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang-mayang yang tersusun-susun untuk menjadi rezeki kepada hambanya kami, dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati kering. Seperti itulah yang terjadi kebangkitan. Quran Surat Qaf ayat 9-11. Ayat-ayat yang berbicara tentang zoologi, yakni, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari jenis hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki. Sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat An-Nur ayat 45. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan? Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat yang dibikin manusia. Quran Surat An-Haf ayat 69. Tidaklah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang ke angkasa bebas. Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang beriman. Quran Surat An-Nahl ayat 79. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melainkan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antaranya hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Fatir ayat 28. Ayat-ayat yang berbicara tentang obstetri dan ginekologi, yakni, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian kami jadikan air mani itu segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, mudghah. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang berulang. Lalu tulang berulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah Pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 25-14. Hai manusia yang telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Quran Surat Al-Hajj ayat 73. Sesungguhnya Allah tidak segan memberikan perumpamaan berupa apapun, seperti seekor nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Ayat-ayat yang berbicara tentang penyakit, yakni, kemudian makanlah dari tiap-tiap buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 69. Telah menyatakan kerusakan di darat dan di laut dengan sebab perbuatan kanan manusia.
supaya Dia merasakan kepada mereka sebagian akibat dari yang mereka perbuat supaya mereka kembali. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Ibunya telah menyanggungnya dalam keadaan lemah dan menyapikan dalam 2 tahun. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu. Hanya kepadaku lah tempat kembali. Quran Surat Al-Luqman ayat 14. Peran agama dalam kehidupan manusia. Agama adalah pedoman hidup dan menjadi tolak ukur yang mengatur tingkah laku penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Peran agama yang telah menggerakkan peradaban manusia. Proses terbentuknya kehidupan manusia sepanjang sejarah hingga saat ini tidak dapat dilepaskan dari peranan agama. Dengan keimanan, agama telah mampu mengarahkan kehidupan manusia kepada kehidupan yang baik dan keharmonisan. Yang pertama, agama sebagai penyelamat. Agama membawa keselamatan. Keselamatan yang diberikan oleh agama meliputi keselamatan di 2 alam, yaitu di dunia dan akhirat. Yang kedua, agama menghidupkan nilai luhur moralitas. Diturunkannya agama kepada manusia mempunyai agenda menghidupkan moralitas dalam rangka mengatur kehidupan manusia. Agama amat mendukung nilai luhur yang menyuruh kepada prinsip kebaikan seperti keadilan, kejujuran, toleransi, dan tolong-menolong. Yang ketiga, agama menjadi pegangan dan pedoman hidup. Al-Quran merupakan pedoman hidup yang tidak pernah berubah setiap zaman. Yang keempat, agama memberi kekuatan dalam menanggung penderitaan hidup. Agama menghidupkan kekuatan dalam diri manusia untuk mampu menghadapi berbagai penderitaan hidup dan berperan sebagai benteng kokoh yang melindunginya dari serangan keputusasaan dan hilangnya harapan. Yang kelima, agama mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Agama dan ilmu pengetahuan teknologi merupakan 2 sisi yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Ilmu adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan untuk muncul berbagai penemuan baru dan ide-ide baru. Sedangkan teknologi adalah aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih kompleks dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Tetapi terlepas dari semua hal tersebut, perkembangan teknologi juga tidak boleh melepaskan diri dari nilai agama-agama Islam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.